Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa abuduhu mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin yang dimuliakan, tanpa terasa telah datang bulan Rajab yang mulia, bahkan hampir meninggalkan kita. Bulan Rajab adalah termasuk bulan yang mulia, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang paling mulia setelah Ramadan dengan nas Al-Quran. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan Rajab ini Allah pesan khusus, jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Bagaimana maksudnya? Kata para ulama, Ashhurul Hurum termasuk bulan Rajab ini penuh barokah, pahala dilipat gandakan. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dengan malas berbuat kebaikan di dalam bulan yang mulia ini, sehingga kamu menjadi orang yang rugi. Hadirin dimuliakan, dalam bulan Rajab ini telah terjadi satu kejadian yang sangat besar, kejadian Isra dan Mi'raj yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kejadian-kejadian besar ini pantas kita peringati, kita renungi, kita ambil pelajarannya. Memperingati kejadian-kejadian besar adalah perintah Al-Quran. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah umatmu, ingatkanlah umatmu mengenai hari-hari besar datangnya pertolongan Allah kepada umat-umat yang terdahulu. Memperingati kejadian-kejadian besar ini perintah Allah, perkara yang penting harus kita renungi betul-betul. Isra dan Mi'raj ini adalah kemuliaan yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada yang mulia Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang belum pernah diberikan kepada Nabi manapun sebelumnya. Isra dan Mi'raj ini seolah-olah memberitahu kepada kita bahwa Nabi kita ini adalah Sayyidul Anbiya, pimpinannya seluruh para Nabi, semulia-mulianya makhluk di sisi Allah. Karena Nabi kita adalah semulia-mulianya Nabi, maka umatnya menjadi semulia-mulianya umat. Dengan barokahnya kemuliaan baginda Nabi, kita menjadi ikut mulia pula. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Sebagian para ulama memberitahu kepada kita, perlu kita merenungi urutan-urutan kejadian kehidupan Nabi. Baginda Nabi berjuang di Mekah habis-habisan, mendakwakan agama habis-habisan, mendapatkan tantangan dari segala arah.
Kemudian beliau pergi ke Taif. Ternyata tantangan lebih besar lagi. Dalam satu riwayat baginda yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya belum pernah menghadapi tantangan lebih berat melebihi tantangan di Taif. Sepulang dari Taif semula kan, itulah kejadian Isra dan Mi'raj. Para ulama mengatakan maka kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah seolah-olah hadiah dari Allah kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, karena telah berjuang habis-habisan untuk agama Allah. Seolah-olah Allah memberitahu pada nabinya, kamu di bumi ditolak di mana-mana, tetapi kamu di langit, seluruh penduduk langit menyambut kamu. Orang-orang biasa, orang Mekah, orang Taif menolak engkau, para nabi, para rasul, semua makmum kepada engkau di langit. Maka janganlah sedih, hai nabiku dan rasulku. Begitulah di antara makna Isra dan Mi'raj itu. Dan ini juga memberi pelajaran kepada kita, sejauh mana orang itu mau bersusah payah untuk ridha Allah, maka sejauh itu pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, juga dalam Isra dan Mi'raj itu baginda Nabi ditampakkan oleh Allah keadaan-keadaan negeri akhirat, keadaan surga, keadaan neraka, nasib orang-orang yang menentang beliau dan nasib orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Ini juga pelajaran buat kita, supaya kita sabar tabah dalam menghadapi perjuangan ini, kalau kita senantiasa memandang negeri akhirat, apa yang disiapkan oleh Allah, nikmat-nikmat yang besar untuk orang-orang yang mencari ridha Allah. Dan agar kita tidak tergiur dengan keadaan orang-orang kafir, bagaimanapun keadaannya, kalau kita melihat akhirat, kita kasihan, memelas sama orang-orang kafir itu. Betul-betul mengerikan keadaannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga pada waktu Isra dan Mi'raj ini Nabi berziarah kepada kuburnya para nabi dalam perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Juga berziarah kepada kuburnya Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun yang syahid karena membela agama. Ini juga pelajaran penting, kata para ulama, menunjukkan bahwa safar untuk ziarah kubur itu adalah disyariatkan dalam agama ini. Nabi Sayyidul Anbiya pun ziarah kubur dan safar jauh di Mesir sana. Jadi beliau mau ke Masjidil Aqsa itu bukan langsung safar menziarahi kubur-kubur yang diperintahkan oleh Allah. Ini sekaligus menghargai pengorbanan orang-orang yang telah korban untuk agama, sehingga walaupun sudah mati, Sayyidul Anbiya pun ziarah ke kuburnya. Ini melihatkan Allah SWT pelajaran-pelajaran banyak sekali. Ringkasnya semulakan, kita mesti bersyukur kepada Allah SWT dijadikan menjadi umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, dengan mencintai beliau, senantiasa berselawat kepada beliau, mencintai sunnah-sunnah beliau, mencintai perjuangan beliau, dan mencintai umat beliau. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan apapun, kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, amalan apapun, gedenya, besarnya,
Kalau tidak ada kecintaan yang sebenarnya kepada baginda Nabi, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tanamkan kecintaan pada baginda Nabi, tanamkan kecintaan kepada sunnah-sunnahnya, tanamkan kecintaan kepada umatnya, tanamkan kecintaan dengan apa saja yang berkaitan dengan baginda Nabi. Maka itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Ada derajat sebab iman, ada derajat sebab ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada derajat sebab amal, ada derajat sebab kecintaan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku tidak bisa beramal seperti Nabi, aku tidak bisa beramal seperti Abu Bakar, aku tidak bisa seperti Umar, tapi aku mencintai mereka. Aku berharap bisa berkumpul bersama mereka di surga kelak. Al mar'u ma'a man ahabba, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Hanya mulakan Allah Ta'ala, kitanya lemah, tapi jangan sampai cintanya lemah. Cinta ini akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Walaupun kita ini orang bawah, orang lemah, karena kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada para sahabat, kecintaan dengan orang-orang soleh, kita pun akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وحكم ورائنا ورائهم برحمتك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.